siang ini kita lanjutkan materinya, masih tentang algoritma pencarian gitu ya. Kita lanjutkan mengenai CSP, jadi Constraint Satisfaction Problem. Nanti kalau waktunya masih ada, kita lanjutkan ke materi mengenai representasi pengetahuan. Jadi pembahasannya lebih kepada bagaimana kita membahasakan suatu permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, itu bisa dibahasakan ke dalam sebuah bahasa pemrograman gitu ya, atau bahasa komputer gitu. Seperti itu. Nah, tapi sebelumnya ini kita bahas dulu mengenai CSP, Constraint Satisfaction Problem. Jadi ini masih kelanjutan dari algoritma pencarian juga gitu ya. Kemarin kita udah membahas mengenai pencarian buta atau uninformed search, kemudian ada pencarian terbimbing, informed search, di mana pencarian yang sudah punya informasi terlebih dahulu gitu ya, mengenai apa yang mau kita cari kayak gitu, ciri-cirinya gitu ya. Nah, kemarin yang dijadikan sebagai estimasi atau ciri-ciri dalam pencarian itu bisa berupa sebuah nilai bobot gitu ya, ataupun heuristic function gitu ya, kalau kemarin di informed search gitu. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas adversarial search gitu ya, di mana ada dua algoritma yaitu minimax sama alpha beta pruning. Ya, itu pencarian yang biasa diterapkan di permainan-permainan gitu ya. Jadi yang ada lawannya gitu istilahnya. Nah, kalau yang di CSP ini dia kondisinya berbeda lagi gitu ya. Jadi kalau yang di CSP ini Constraint Satisfaction Problem ya, sesuai dengan namanya constraint, jadi memang ada suatu batasannya gitu. Kalau kemarin yang di adversarial ataupun yang di informed search kan nilainya itu bisa sangat beragam juga gitu kan, tergantung permasalahannya juga gitu ya. Ataupun nilai heuristiknya yang digunakan juga bisa berbeda-beda misalnya. Jadi setiap node yang dilewati pencariannya itu nilainya bisa beragam gitu ya. Nah, sedangkan yang di constraint satisfaction problem ini itu ada batasannya, ada constraint-nya gitu ya. Seperti itu. Nanti kita lihat perbedaannya seperti apa gitu. Nah, constraint satisfaction problem melakukan konfirmasi struktur internal state yang memenuhi syarat goal test-nya itu. Kalau kemarin yang di heuristic function, tentu saja yang dijadikan syarat adalah yang memenuhi misalnya nilai heuristik yang terkecil ya itu misalnya. Nah, kalau ini nanti itu ada syaratnya sendiri, jadi ada batasan kondisinya gitu ya. Nah, contoh yang sering digunakan untuk menjelaskan CSP ini adalah pewarnaan sebuah peta gitu ya. Misalnya kita ingin mewarnai provinsi yang ada di atau negara bagian yang ada di benua Australia itu dengan warna yang berbeda gitu. Nah, provinsi atau negara bagian yang bersebelahan ini tidak boleh memiliki warna yang sama gitu ya. Jadi harus berbeda-beda. Setiap negara bagian yang saling bersebelahan itu ya. Jadi si algoritmanya ini bagaimana menentukan pewarnaan setiap negara bagian atau provinsi gitu ya, agar memiliki warna yang berbeda-beda gitu ya. Tidak boleh saling memiliki warna yang sama itu, khususnya yang saling bersebelahan. Nah ini contoh problem pemetaan 3 warna
pada peta Australia. Tidak boleh ada warna yang sama pada negara bagian yang berbatasan atau bersebelahan gitu ya. Terdapat set variabel X1, X2, hingga Xn gitu ya. Nah, variabel WA, NT, Q, NSW, V, SA, dan T itu mewakili negara bagiannya. Ini contohnya di Australia ada Western Australia, kemudian ada negara bagian Northern Territory, Queensland gitu ya, dan sebagainya, ada Tasmania juga gitu. Nah, itu. Kemudian terdapat set batasan. Nah, ini yang jadi pembeda CSP dengan algoritma-algoritma yang kemarin gitu ya. Jadi setiap variabel negara bagian memiliki kemungkinan warna merah, hijau, ataupun biru. Red, green, blue. Gitu ya. Nah, di sini terlihat batasannya ya. Jadi setiap variabel itu nanti hanya boleh berwarna 3 ini, red, green, atau blue gitu ya. Oke, setiap variabel xi itu memiliki kemungkinan nilai atau values dari domain di yang konsisten atau tidak melanggar aturan constraint gitu ya. Artinya tidak boleh selain warna yang merah, green, and blue-nya. Nah, itu aturan atau batasan. Oke. Selanjutnya, kita pahami dulu beberapa jenis batasan atau jenis constraint yang ada itu ya. Yang pertama ada namanya unary, yaitu constraint untuk satu variabel gitu ya. Misalnya di sini contohkan Southern Australia atau SA itu tidak boleh sama dengan green gitu ya. Seperti itu satu hubungan ya. Kemudian ada yang binary juga, constraint untuk pasangan variabel. Nah, ini. Jadi SA tidak boleh sama dengan WA gitu ya. Southern Australia tidak boleh sama dengan Western Australia. Gitu. Selanjutnya ada higher order. Ini khusus untuk constraint atau batasan untuk lebih dari 2 variabel. Itu higher order namanya. Kemudian yang terakhir ada preference constraint atau soft constraint gitu ya. Jadi representasi red is better than green adalah pemberian nilai bobot yang berbeda. Gitu ya. Itu batasannya seperti itu kalau yang preference gitu. Merah lebih baik dari hijau atau mungkin A lebih baik dari B gitu, dan sebagainya. Nah, ini contohnya menggunakan negara Australia, benua Australia gitu ya. Di mana di dalamnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 negara bagian gitu. Nah, di sini ada Tasmania yang merupakan pulau terpisah gitu ya. Tapi masih masuk ke Australia gitu ya. Nah, kalau digambarkan secara graf itu menjadi seperti ini. Nah, di sebelah kanan. Nih, Tasmania digambarkan sebagai node yang terpisah gitu ya, tidak terhubung ke node lainnya atau negara bagian lainnya. Oke, sedangkan di sini terlihat negara bagian Western Australia atau WA ya, itu berbatasan langsung dengan NT, Northern Territory, sama SA, South Australia. Nah, di sini terlihat juga bahwa negara South Australia dia punya apa ya, batasan langsung dengan banyak negara bagian nih, paling banyak dia. Dia berbatasan langsung dengan Western Australia,
dengan Northern Territory juga, Queensland, New South Wales, sama Victoria di sini. Itu. ISA ini punya batasan yang paling banyak gitu ya. Nih, contoh nilai WA dibatasi dengan constraint dari nilai NT dan SA gitu ya. Nanti WA ini nanti dibatasi juga dengan yang NT dan SA gitu. Sehingga node WA memiliki edge terhubung ke node NT dan SA gitu. Nah, sedangkan yang Tasmania atau T tidak dipengaruhi apapun sehingga node T menjadi subgraph. Namanya subgraph di sini. Oke, ini inisialisasi pewarnaan peta Australia. Ini kita definisikan dulu kondisi awalnya atau initial state-nya seperti apa gitu ya. Jadi awalnya memang kosong ya, belum ada warnanya. Gitu. Kemudian kita definisikan variabelnya di sini ya, yaitu negara bagian itu sendiri ya, yang diwakili dengan singkatan seperti ini ya, WA, NT, Q, NSW, V, SA, sama T. Ya. Kemudian yang terpenting di sini juga ada domains-nya. Domainnya adalah warnanya ya. Red, green, blue. Ini nanti yang dijadikan batasannya. Ya. Nah, kemudian ada constraint-nya, batasannya itu sendiri. Adjacent region memiliki warna yang berbeda. Ini aturan atau batasannya ya. Artinya negara bagian yang saling bersebelahan itu harus memiliki warna yang berbeda. Contoh, Western Australia itu tidak boleh sama dengan Northern Territory. Ya, karena memang bersebelahan dia. Atau Western Australia, NT ini penulisannya. In red, green, red, blue, green, blue red, sama blue, green. Gitu. Jadi ini kemungkinan kombinasinya. Gitu ya. Jadi bisa aja nanti WA-nya itu red, NT-nya itu green, atau bisa aja nanti WA-nya itu green, kemudian NT-nya itu red gitu ya. Nah, jadi di sini kombinasinya dituliskan semua. Nah, kalau secara notasi penulisannya jadi seperti ini ya. Jadi SA tidak boleh sama dengan WA, SA tidak boleh sama dengan NT ya. Nah, ini kan SA ini banyak sekali soalnya bersebelahan dengan negara bagian yang lain. Ini aturan-aturan constraint-nya yang dituliskan juga ini ya, di sini ya. Oke, selanjutnya ini. Ini step pertama ya, digambarkan jadi sebuah pohon pencarian juga gitu ya. Di sini yang dimulai diwarnai adalah negara bagian Western Australia gitu ya. Jadi karena ini baru initial state yang tadinya belum memiliki warna gitu ya. Nah, kalau kita mulai dari yang Western Australia, otomatis kemungkinan pewarnaannya seperti ini ya. Ada 3 kemungkinan, red, green, sama blue. Oke, selanjutnya di step berikutnya, di level berikutnya. Nah, coba kita bikin cabangnya lagi. Nah, kalau WA atau Western Australia merah, NT tentu saja bisa hijau ataupun biru ya, di sini ya. Berarti kemungkinan warnanya untuk NT kan tinggal 2 gitu ya. Tinggal hijau sama biru. Nah, seperti ini. Oke, kita gambarkan lagi sini. Nah, nih. Kemudian untuk yang pojok tadi apa ya? Saya lupa. Queensland. Queensland kemungkinannya juga 2. Bisa merah atau biru di sini.
Misalnya si NT tadi dipilih yang hijau gitu ya. Seperti ini. Dan seterusnya nanti finalnya harusnya seperti ini hasilnya. Nah, ini kan yang berbatasan secara langsung warnanya beda semua ya. Kayak gini. Kecuali yang Tasmania ini bebas mau hijau, merah, biru juga boleh karena tidak berbatasan langsung ya. Seperti itu. Oke, next CSV versus state space gitu ya. Kita bandingkan dengan pencarian yang lalu-lalu gitu ya. Nah, jika problem diselesaikan dengan pencarian yang kita bahas kemarin-kemarin ya, ada berarti 3 di pangkat 5 di sini ya. Nah, 1, 2, 3. Oke ya. Jadi kombinasinya ini ya, ada banyak jumlah domainnya, warnanya dipangkat dengan negara bagiannya misalnya. Sama dengan 243 kombinasi nilai warna setiap variabel. Nah, kalau diselesaikan dengan CSP, ini hanya 2 pangkat 5 gitu ya. Jadi 32 kombinasi. Jadi pohon pencariannya lebih simpel gitu ya. Cabang tidak terlalu banyak cabangnya istilahnya. Nah ini, terlihat bahwa yang CSP ini bisa mengurangi sampai 87%. Nah, gitu ya. State space-nya gitu ya. Ruang keadaannya atau ruang kemungkinannya jadi 87% lebih efisien gitu istilahnya. Seperti itu. Ini 2 karena tadi kan kalau sudah terpakai satu warna artinya kan tinggal 2 saja gitu ya. Otomatis yang dihitung hanya 2 pangkat 5 kayak gitu. Itu. Nah, ini baru masuk ke algoritma untuk solusi CSP-nya gitu ya. Kalau di CSP, algoritma yang digunakan adalah namanya backtracking, ada juga forward checking gitu ya. Nah, backtracking search itu pemilihan state yang memenuhi syarat constraint gitu ya. Kemudian ada juga algoritma constraint propagation, yaitu menginference atau menduga, menalar gitu ya, dugaan solusinya seperti apa gitu. Nah, menggunakan constraint itu untuk mengurangi jumlah kemungkinan nilai pada variabel dan sebaliknya gitu. Ya karena kita sudah punya batasan, jadi si pencarinya itu otomatis lebih efisien ya. Jadi batasannya sudah terpakai salah satu, otomatis itu mengurangi batasan yang lainnya juga itu. Seperti tadi warna, katakanlah warna satu sudah terpakai, maka selanjutnya tinggal 2 kemungkinan warna kayak gitu ya. Nah itu kan jadi lebih efisien lagi gitu ya. Nah itu nanti menggunakan pendekatannya forward checking atau arc konsistensi. Nanti ada ini. Ini pseudocode-nya algoritma backtracking. Nah, jadi intinya algoritma-algoritma yang di CSP, kemudian yang di adversarial search kemarin itu sebenarnya juga merupakan turunan dari pencarian buta kemarin ya, BFS ataupun DFS gitu. Nah, begitupun yang backtracking ini di CSP ya, itu basicnya juga merupakan pencarian depth first search gitu ya, DFS. Hanya saja ini dilengkapi dengan batasan atau constraint gitu ya. Sedangkan kalau yang di inform search kemarin itu juga bisa menggunakan DFS, hanya saja dibantu dengan fungsi heuristik gitu ya kemarin ya. Heuristik functionnya gitu. Seperti itu.
Nah, ini mungkin kita skip saja slide berikutnya. Oke, ini langkah penting di dalam backtracking. Ini merupakan langkah yang atau teknik yang digunakan untuk mencegah kemungkinan gagal di dalam sebuah pencarian CSP gitu ya. Ada beberapa teknik yang digunakan. Nah, yang pertama ini select unsigned variable ya. Urutan pemilihan variabel. Itu juga akan menentukan hasil pencariannya gitu ya. Seperti tadi misalnya pencariannya mau dimulai dari Queensland dulu atau mungkin dimulai dari Western Australian dulu atau mungkin di negara bagian yang lain. Itu nanti juga akan berpengaruh ke hasil pencariannya ya. Nah, ini ada dua untuk yang select unsigned variable. Yang pertama ada most constraint variable, atau biasa disingkatnya MRV, ya, minimum remaining values. Nah, teknik ini memilih variabel dengan variasi kemungkinan nilai paling sedikit. Gitu ya. Jadi nilai variasi yang kemungkinannya paling sedikit. Itu kata kuncinya. Itu. Nah, jika lebih dari satu variabel, maka digunakan yang most constraining variable atau MCV. Gitu ya. Nah, yang MCV ini dia memilih variabel yang memiliki jumlah batasan lebih banyak atau constraint-nya yang lebih banyak. Tuh. Oke, kemudian teknik yang lain yaitu order domain values, yaitu urutan pemilihan nilai dari variabel. Nah, teknik yang digunakan adalah least constraining value. Jadi kalau yang LCV ini, dia memilih nilai variabel yang memiliki constraint lebih sedikit untuk variabel lain. Ya. Batasan yang lebih sedikit untuk variabel lain. Atau pilih nilai variabel yang membuat variabel lain memiliki kemungkinan pilihan nilai lebih banyak. Nanti ada contohnya biar lebih jelas. Jadi yang perlu ditekankan yang LCV ini memilih nilai variabel agar variabel yang lain itu memiliki kemungkinan pilihan lebih banyak. Gitu ya. Oke, contohnya. Nah ini, contoh penggunaan MRV dan MGV. Nah ini bisa dilihat ya di gambarnya dari kondisi awal atau initial state masih kosong, kemudian diwarnain dulu yang bagian Western Australia ya. Nah kemudian yang North Australia baru yang Southern Australia di sini di warnanya. Nah ini langkah-langkahnya seperti ini di bawah dijelaskan ini ya. Jika WA red atau Western Australia itu merah, maka pilihan untuk NT dan SA tinggal 2 gitu ya. Nah ini. Kalau di sini merah, otomatis yang di sampingnya hanya 2 ya kesempatannya atau pilihannya antara green ataupun blue gitu ya. Nih, tinggal 2. Nah, kemudian untuk yang negara Queensland, New South Wales, sama Victoria, yang di sebelah sini ya, kanan ini ya, itu dia tetap 3 pilihannya ya. Soalnya kan tidak berbatasan langsung dengan Western Australia gitu ya. Nah, MRV itu memilih NT dan SA karena memiliki variasi kemungkinan nilai paling sedikit. Gitu ya. Nah nih, kalau tadi kita menggunakan teknik yang MRV ini, itu kan memilih variabel dengan variasi kemungkinan nilai paling sedikit gitu ya. Nah, sedangkan yang QNSWVT itu kemungkinannya 3 gitu kan.
Sedangkan yang NT dan SA, dia kemungkinannya paling kecil. Jadi dia memilih itu dulu, negara bagian itu dulu. Ini di sini. Oke, kemudian setelah itu lakukan MCV, karena masih ada dua pilihan gitu ya. Masih ada dua pilihan warna, green sama blue. Nah, jumlah constraint NT ada 3 node terhubung. Nih. Jadi yang node Australia ini, NT tadi apa ya? Singkatannya. Bentar. Northern Territory, oke. Nah ini. Jumlah constraint Northern Territory ada 3 ya. Karena yang NT ini kan berbatasan langsung dengan SA sama Queensland sama juga dengan WA juga ya. 3 itu dia. Bersebelahan langsung dengan 3 negara bagian. Nah, sedangkan yang constraint SA, dia ada 5 node terhubung. Nah, ini SA kan yang paling banyak ya. Bersebelahan langsung dengan Western Australia, NT, Queensland, Victoria, maupun New South Wales gitu ya. Nah, di teknik MCV ini, dia memilih SA karena memiliki jumlah constraint lebih banyak. Gitu, sini ya. Nih. Most constraining variable. Jadi pilih variabel yang memiliki jumlah constraint lebih banyak. Itu kalau kita menggunakan teknik MCV. Ya, sekarang contoh penggunaan LCV. Kita lihat dulu LCV tadi. LCV memilih variabel yang memiliki constraint lebih sedikit untuk variabel lain. Atau memilih nilai variabel yang membuat variabel lain memiliki kemungkinan pilihan nilai lebih banyak. Oke, sekarang kita cek. Nah, kalau tadi pewarnaannya dari kiri, kemudian NT, baru SA itu ya. Nah, kalau ini dia ke Queensland dulu, menyamping. Dari Western Australia ke Northern Territory, baru ke Queensland di sini. Nah, tapi kan di sini Queensland ada 2 kemungkinan juga dia, merah atau biru gitu di sini ya. Jika Western Australia merah dan warna Northern Territory-nya green atau hijau, maka pilihan untuk Queensland merah atau biru. Oke, sini ya. Oke, sekarang 2 kondisi ini. Jika Queensland-nya kita kasih warna merah, maka variabel SA ada 1 pilihan nilai. Artinya biru, gitu ya. Nih, jika Q kita kasih merah, maka variabel SA ada 1 pilihan nilai. Ini yang SA di sini. Kemudian kalau kemungkinan yang kedua, jika Q kita kasih warna biru, maka variabel SA tidak ada pilihan nilai. Karena sudah terpakai semua warnanya. Sedangkan SA dia bersebelahan langsung dengan negara yang sudah dikasih warnanya. Nah, gitu. Ini 2 constraint, yang ini 3 constraint. Nah, LCV akan memilih Q sama dengan red, karena red membuat pilihan constraint lebih sedikit untuk variabel SA. Gitu. Atau red membuat pilihan nilai variabel SA lebih banyak. Gitu. Jadi nanti algoritmanya dengan menggunakan teknik LCV, dia akan lari ke yang ini, kemungkinan pertama ini. Karena nilai kemungkinannya lebih banyak, ya, CSA. Seperti itu. Itu yang menggunakan LCV, ya. Algoritma backtracking. Oke, sebentar.
Oke, kita lanjutkan algoritma yang kedua ya, yaitu constraint propagation. Itu menggunakan pendekatan namanya forward checking. Kalau tadi backward, gitu ya. Yang ini forward. Nah, forward checking itu mencatat atau keep track gitu ya bahasa Inggrisnya. Keep on track gitu ya. Kemungkinan nilai yang konsisten dengan batasan atau constraint untuk semua variabel. Nah, pencarian dihentikan jika salah satu variabel sudah tidak memiliki kemungkinan nilai. Backtrack dengan pilihan nilai lainnya. Gitu. Nah ini ya, jadi dia sudah istilahnya memetakan dulu kemungkinan-kemungkinannya gitu. Nah di sini, misalnya WA warna merah, kemudian NT hijau biru. Yang Q bisa merah, bisa hijau, bisa biru, dan seterusnya di sini. Jadi dia dicatat semua, keep on track kemungkinan nilai yang konsisten dengan batasan untuk semua variabelnya. Gitu. Di sini. Oke, bentar, ini ada contoh. Nah, ini contoh lain dari penerapan forward checking di permainan Four Queens problemnya. Nah, ini mungkin contohnya sedikit. Bentar, kita lanjutkan dulu. Oke, ini untuk pseudokodenya backtrack search. Kita mungkin skip dulu yang ke sini. Nah, ini dulu ya. Kalau yang di backtrack tadi kan teknik yang digunakan adalah MRV, MCV, sama LCV gitu ya. Nah, sedangkan yang di constraint propagation ini itu menggunakan pendekatan namanya arc consistency gitu ya. Misalnya terdapat constraint graph G berisi variabel X1 hingga Xn gitu ya, dengan constraint atau batasannya XI himpunan dari XJ gitu ya. Penulisannya seperti ini. Dan setiap XI memiliki set nilai V XI.arc XI XJ gitu ya. Akan konsisten jika ini penulisannya seperti ini ya. Arc konsistensi. Ini artinya kalau simbologi ini merupakan himpunan gitu ya. Nih, yang ini. Himpunan dari bagian yang XI di sini. Kayak gitu. Mungkin nanti kita ke contoh penerapannya biar lebih sedikit terbayang ya, dibanding dengan penulisan rumus seperti ini. Nah, untuk gambar peta tadi juga bisa digambarkan dalam sebuah graf kayak gini ya, serta keterhubungan satu sama lainnya juga. Kayak gini. Oke, ini konsistensi. Nah, sebentar. Constraint propagation, forward checking vs arc konsistensi. Ya. Kalau di forward checking itu memberikan solusi dengan waktu yang lebih cepat dibanding arc konsistensi. Nanti saya tunjukkan contohnya, contoh lain dari arc konsistensi gitu. AC membutuhkan waktu yang lebih lama, namun melakukan pruning lebih efektif. Nah, jadi sebetulnya teknik konsistensi itu mirip dengan yang di adversarial search kemarin ya, di algoritma minimax. Jadi kalau di minimax itu karena dia pencariannya itu harus melalui semua node gitu ya, sehingga di masalah waktu dan memorinya lebih banyak. Oleh karena itu dikembangkan
dengan namanya kemarin alpha beta pruning ini. Jadi ada nilai maksimal minimalnya itu ya, yang disimpan itu. Nah, kalau yang di CSP ini juga mirip, namanya konsistensi. Jadi untuk memangkas atau pruning ya, sebuah pohon pencariannya itu. Nah, ada banyak pendekatan konsistensi lain yang memberikan solusi lebih banyak, namun waktunya juga lama gitu. Jadi ada selain A konsistensi itu ada juga node konsistensi, ada path konsistensi dan lain-lain. Nah, ini contoh problem dengan solusi A konsistensi gitu ya. Terdapat problem CSP dengan variabel A, B, C. Nah, kemudian domainnya, kalau yang tadi warna gitu ya. Nah, ini domainnya adalah angka dari 1 sampai 4 gitu ya. Nah, sedangkan ada batasannya juga, constraint-nya, yaitu A kurang dari B dan B harus kurang dari C gitu ya. Itu batasannya. Nah, kalau digambarkan dalam sebuah pohon pencarian itu jadi seperti ini. Ini misalnya initial state-nya gitu ya. Kemudian dibuat percabangannya lagi atau suksesornya gitu ya. Nih. Domain nilai setiap variabel 1 sampai 4 gitu ya. Nah, ini karena syaratnya B ada di dua batasannya ini ya. Ini kita buat terlebih dahulu. Di B kemungkinannya antara 1 sampai 4. Nantinya ada 4 cabang di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian batasan yang pertama A kurang dari B. Nah, di sini tidak ada yang memenuhi syaratnya di sini ya. Karena A lebih besar sama dengan B, kalau di sini kondisinya. Nah, sedangkan yang B sama dengan 2, ini ada 1 yang memenuhi syarat ini, A sama dengan 1 di sini. Jadi nanti pencariannya ke sini, B2, kemudian ke A1. Kemudian dari sini dicek lagi constraint-nya, batasannya, yaitu B kurang dari C. Nah, berarti dicari yang nilai C-nya itu lebih besar dari B. Nah, ini artinya memenuhi syaratnya di sini. Seperti itu. Jadi konsistensi itu dia berjalannya selalu istilahnya maju gitu ya. Tidak mungkin ada yang kembali karena di sini sudah terlihat jelas batasannya itu. Arahnya jelas gitu maksudnya. Itu kan panah ini, busur panah. Nah, kemudian begitu juga yang B3 ini juga. Jadi yang memenuhi ini C4 ini di sini. Nah, seperti itu. Oke, sebentar saya share slide yang lain. Oke, ini yang forward checking tadi ya, melanjutkan yang forward checking tadi. Jadi kalau yang forward checking ini seperti ini, catat kemungkinan nilai sah
untuk semua variabel yang belum di-assign gitu ya. Jika ada sebuah variabel yang tidak ada kemungkinan nilai sahnya, langsung fail, backtrack ya istilahnya. Jadi nih seperti ini. Kalau yang contoh beta tadi menggunakan forward checking, initial state-nya seperti ini ya. Jadi setiap negara bagian juga punya kans atau punya kesempatan pilihan yang sama gitu di sini. Nah, kemudian kalau yang di WA sudah dikasih merah, otomatis kombinasi lainnya juga berkurang di sini ya. Simpan nilai valid untuk variabel yang belum di-assign gitu. Bila salah satu variabel tidak mempunyai kemungkinan nilai yang valid, maka pencarian dihentikan. Seperti itu. Jadi ini kalau digambarkan ke dalam sebuah grid warna jadi seperti ini ya. Nah, ini ya. Simpan nilai yang valid untuk variabel yang belum di-assign. Bila salah satu variabel tidak mempunyai kemungkinan nilai yang valid, maka pencarian dihentikan. Sama kayak gitu juga ya. Nih, ini kombinasinya seperti ini. Dan seterusnya, nah, jadi kombinasinya jadi seperti ini. Oke, nah. Mungkin ini dulu catatan yang untuk forward checking-nya. Nah, jadi kalau forward checking itu karena namanya forward, dia mempropagasi atau meneruskan. Jadi informasi dari variabel yang sudah di-assign ke yang belum. Kayak gitu. Misalnya ada yang belum dapat warna, nanti si algoritmanya ini akan memberikan pilihannya itu ke negara bagian yang selanjutnya itu, atau node yang selanjutnya. Nah, secara umum itu disebutnya sebagai constraint propagation. Nah, namun tidak semua failure bisa dideteksi dengan secara dini. Nah, sehingga muncul namanya teknik yang konsistensi ini tadi. Nah, bentuk sederhana dari propagasi membuat konsisten. Gitu ya. Nih, seperti maksudnya konsisten seperti ini ya. Nih, warna biru dia berulang-ulang aja di sini. Nah, ini namanya arc konsisten, maksudnya seperti itu. Seperti ini. Khususnya yang 3 ini ya, dia berurutan itu. Birunya sama sini, sini, sini. Gitu. Nih. X merupakan bagian Y, dikatakan konsisten jika setiap nilai dari X dari negara bagiannya X itu diikuti oleh variabel Y-nya, gitu. Masih diikuti oleh warnanya. Maksudnya ini masih diikuti oleh domain yang sama, ya, warna yang sama. Ya. Tek-tek-teknya 3 nih. Ini membentuk namanya arc konsistensi. Seperti itu. Oke, mungkin kita ini coloring sama juga. Bentar. Oke, materinya kita lanjutkan ke yang itu ya, representasi pengetahuan. Jadi, karena memang kalau mengikuti yang di RPS sebelum UTS itu nggak salah sudah harus sampai ke representasi pengetahuan. Oke, sebentar.
Oke, kita lanjutkan mengenai representasi pengetahuannya. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, jadi kenapa kita perlu mempelajari mengenai representasi pengetahuan ya? Nah, karena memang ketika kita menghadapi sebuah problem atau permasalahan di lapangan, kemudian kita ingin mensolusikannya misalnya ke dalam sebuah sistem agen cerdas gitu ya, kecerdasan buatan itu. Nah, itu artinya kan kita harus mampu ya menerjemahkan dari permasalahannya itu ke dalam sebuah logika-logika atau bahasa komputer gitu ya. Nah, itu di sini kenapa kita perlu namanya representasi pengetahuan. Gitu. Oke. Nah, di dalam ilmu kecerdasan buatan ini pengetahuan itu dibagi menjadi 3 macam gitu ya. Ada namanya procedural knowledge, declarative knowledge, sama tacit knowledge. Nah, perbedaannya seperti apa? Ya, kita bahas satu persatu gitu ya. Oke, ini. Jadi kalau yang procedural knowledge itu lebih ke menjawab pertanyaan bagaimana gitu ya. Bagaimana melakukan sesuatu. Itu namanya prosedural gitu ya. Kalau pertanyaannya bagaimana melakukan sesuatu kan pasti nanti juga jawabannya bisa sebuah prosedur atau langkah-langkah gitu ya. Itu artinya procedural knowledge, pengetahuan yang bersifat prosedural gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya bagaimana mendidihkan air dalam mangkok, kemudian bagaimana memasak mie instan, bagaimana menjalankan mobil, gitu-gitu. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab sebagai suatu langkah-langkah gitu ya. Langkah-langkah informasi, nah yang dihimpun menjadi satu, menjadi sebuah pengetahuan prosedural gitu ya. Kemudian jenis pengetahuan yang selanjutnya yaitu declarative knowledge. Declarative knowledge itu sifatnya benar atau salah. Jadi, mengetahui sesuatu itu dengan benar atau salah. Ya. Jadi menjawab pertanyaannya itu nanti ya bisa dijawab dengan benar atau salah gitu saja. Itu deklaratif. Nah, contohnya Fakultas Teknologi Informasi mempunyai 3 program studi. Misalnya di UTY gitu. Fakultas Sains dan Teknologi punya 3 program studi misalnya gitu. Nah, itu kan bisa dijawab ya, benar atau salah gitu. True atau false gitu. Kemudian jenis pengetahuan yang selanjutnya yaitu tacit knowledge. Jadi pengetahuan yang sulit atau bahkan tidak bisa diungkapkan dengan bahasa gitu. Nah, contohnya ya ini simpel nih. Bagaimana kita menggerakkan tangan? Bagaimana kita memejamkan mata? Itu kan kelihatannya simpel gitu ya. Kalau kita membahasakan ke orang lain, kita menunjukkan ke orang lain ya tinggal gini misalnya, gini loh caranya, bagaimana menggerakkan tangan. Tapi kalau lain soal kalau kita kan mau menerjemahkan itu ke dalam sebuah bahasa pemrograman gitu ya, menjadi sebuah logika gitu. Itu namanya tacit knowledge gitu. Bagaimana atau pengetahuan yang sulit diungkapkan gitu. Atau bahkan tidak bisa diungkapkan. Ya, bisanya kalau untuk menggerakkan tangan ya kita langsung menunjukkan langsung gitu aja ya ke orang lain atau orang yang kita ajak bicara gitu. Itu. Nah, jadi memang pengetahuan itu jadi kunci utama di sistem agen cerdas kita gitu ya, kecerdasan buatan. Analoginya kalau ada algoritma dan struktur data itu kan program gitu ya, program konvensional gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita membuat kecerdasan buatan atau sistem pakar gitu ya, itu di dalamnya udah ada pengetahuan sama inferensi gitu. Itu perbedaan mendasarnya ya. Seperti yang kita bahas di awal itu antara kecerdasan buatan dengan
program konvensional gitu ya. Seperti itu. Oke, ini selanjutnya representasi pengetahuan itu adalah apa gitu ya. Ya tidak lain, tidak bukan adalah merupakan suatu metode sebenarnya yang digunakan untuk mengodekan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar atau kecerdasan buatan. Dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting problema atau permasalahan ya. Jadi dari permasalahan itu apa aja yang bisa kita ambil informasinya, apa aja langkah yang bisa kita lakukan untuk mencari solusinya gitu. Kemudian membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan problem gitu ya. Ini nanti akan pada akhirnya akan membentuk sebuah sistem inferensial tadi ya. Sudah ada pengetahuan, sehingga nanti ada inference-nya atau sistem penalarannya gitu ya. Nah ini sedikit flashback kembali ke awal ya. Jadi dua bagian dasar dari sistem kecerdasan buatan. Yaitu ada basis pengetahuannya, basis knowledge-nya, sama inference engine-nya. Ya. Jadi di dalam prosesnya itu ada basis pengetahuan sama inference engine. Basis pengetahuan memuat fakta tentang objek-objek dalam domain yang dipilih, atau permasalahan yang diangkat. Gitu ya. Kemudian ada juga hubungan di antara domain-domain tersebut. Nah, sedangkan yang di inference engine itu sekumpulan prosedur menguji basis pengetahuannya dalam menjawab suatu pertanyaan, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan. Nah, itu tugasnya yang di inference engine-nya. Kemudian karakteristik representasi pengetahuan dapat diprogram dengan bahasa komputer dan disimpan dalam memori. Nah ini, itu ketika kita berhasil menerjemahkan sebuah permasalahan menjadi program komputer, sistem kecerdasan buatan yang kita harapkan, itu berarti kita sudah melakukan sebuah langkah representasi pengetahuan gitu ya. Nah, fakta dan pengetahuan lain yang terkandung di dalamnya itu dapat digunakan untuk melakukan penalaran. Nah, ini yang penting. Inference-nya ini ya, melakukan penalarannya. Oke, kemudian beberapa model representasi pengetahuan. Jadi setiap pengetahuan itu dapat kita representasikan ya dalam bentuk yang sederhana atau kompleks. Itu tergantung juga dengan permasalahannya gitu ya. Ini pendapat menurut Snap ya tahun 89. Ya namanya permasalahan ya itu pasti kan juga ada yang sederhana, ada yang kompleks gitu. Nah itu juga nanti akan mempengaruhi ke hasil representasi pengetahuannya juga. Kalau permasalahannya itu memang simple, ya nanti mungkin dimodelkan ke dalam sebuah program juga akan sederhana gitu ya. Tapi kalau permasalahannya itu sudah kompleks dan membutuhkan informasi yang banyak, otomatis nanti representasinya juga akan lebih kompleks gitu ya. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya algoritma komputernya juga nanti pasti akan lebih kompleks. Seperti itu. Nah, ini beberapa model representasi pengetahuan yang ada ini. Jadi ada representasi dalam bentuk logika atau logik, kemudian ada juga list dan tree, ada juga jaringan semantik atau bingkai, ada tabel keputusan juga, pohon keputusan, decision tree, naskah, ataupun kaidah atau sistem produksi. Tuh.
Oke, next mengenai logika. Pengertian logika itu apa kan? Kita sering nyebut logika itu kan, tapi sebenarnya apa logika itu kan? Nah, di sini pengertiannya seperti di slide-nya. Jadi suatu pengkajian ilmiah tentang serangkaian penalaran atau sistem kaidah dan prosedur yang membantu penalaran gitu. Jadi bagaimana kita membahasakan sebuah proses penalaran itu menjadi sebuah prosedur-prosedur gitu. Nah, komputer harus dapat menggunakan proses penalaran deduktif dan induktif ke dalam bentuk yang sesuai dengan manipulasi komputer, yaitu logika simbolik atau matematika. Itu. Jadi sekompleks apapun permasalahan atau tugas yang diselesaikan komputer, pada akhirnya kan di komputer itu hanya ada logika gitu ya. Hanya ada perhitungan-perhitungan matematis logika gitu. 0, 1, true, false, tapi dikombinasikan dengan berbagai atau lebih dari satu gerbang logika gitu. Karena kalau kita runut lebih dalam, setiap komputer kan punya Central Processing Unit ya, CPU. Nah, sedangkan CPU itu di dalamnya juga merupakan gabungan dari jutaan namanya transistor itu kalau di teknik elektro. Nah, transistor itu kalau kita ulik lagi, kita telisik lagi lebih dalam, transistor itu tidak lain adalah saklar gitu ya, on-off kondisinya. Seperti itu. Hanya saja, karena di CPU itu tadi kan ada jutaan transistor, sehingga walaupun di bentuknya on-off, tapi kalau sudah istilahnya sudah dirangkaikan dengan transistor yang lain, saklar yang lain, otomatis kan bisa membentuk suatu fungsi yang kompleks gitu ya, tugas yang kompleks ya itu. Padahal hanya merupakan if else, true false gitu ya, biner gitu istilahnya. Seperti itu. Saklar kan on off, jadi dua kondisi aja gitu. Nah, seperti itu. Nah, di representasi pengetahuan ini yaitu tadi bagaimana kita itu ketika menangkap sebuah permasalahan, kita mampu membahasakan ke dalam bahasa komputer tadi, baik secara matematis ataupun ya secara logika tadi, logika simbolis itu tadi. Seperti itu. Nanti ada perbedaan mengenai apa itu penalaran deduktif, apa itu penalaran induktif gitu ya. Nah, dan logika juga di dalam logika komputasional ada dua macam. Jadi logika proporsional sama logika predikat. Gitu. Oke, selanjutnya. Penalaran deduktif itu merupakan penalaran yang bergerak dari penalaran umum menuju ke konklusi khusus. Nah, jadi kalau bahasa lainnya dari premis mayor kemudian minor, sehingga dihasilkan sebuah konklusi gitu ya. Nah, jadi dari ungkapan-ungkapan umum terlebih dahulu, penalaran umum, baru nanti ke yang lebih khusus, sehingga nanti didapatkan sebuah solusinya, konklusi, kesimpulan ya. Nah, ini contohnya. Yang umum dulu ya, mayor, premis mayor. Jika hujan turun, saya tidak akan kuliah, misalnya. Kemudian ada premis minornya nih, menuju ke khususnya. Pagi ini hujan turun. Nah, sehingga dari dua premis tadi, kita itu bisa menyimpulkan gitu ya. Konklusinya, oleh karena itu, pagi ini saya tidak akan kuliah. Seperti itu. Jadi tadi awalnya misalnya, kalau hujan turun, saya nggak kuliah. Nah, pagi ini tuh hujan. Berarti kesimpulannya, pagi ini saya tidak kuliah. Gitu. Untuk penalaran deduktifnya. Dari umum menuju ke khusus. Kemudian sebaliknya, itu ada namanya penalaran induktif.
bergerak dari yang khusus ke permasalahan umum. Nah, kebalikannya gitu ya. Nah, menggunakan sejumlah fakta atau premis yang mantap untuk menarik kesimpulan umum. Maksudnya premis yang sesuai kenyataan, realnya gitu ya, yang mantap gitu. Nah, contoh nih, premis pertama. Aljabar adalah pelajaran yang sulit misalnya gitu ya. Ini khusus kan. Atau geometri adalah pelajaran yang sulit. Kalkulus adalah pelajaran yang sulit. Itu kan sangat khusus gitu ya. Kemudian konklusinya matematika adalah pelajaran yang sulit gitu. Kan lebih umum ya matematik. Aljabar kan merupakan matematika juga, geometri juga iya, kalkulus juga iya, masuk ke matematisnya gitu. Nah, jadi konklusinya bisa seperti itu. Jadi dari beberapa premis yang sifatnya khusus, minor gitu ya, kemudian ditarik konklusi dia itu lebih ke general, umum. Nah, konklusi tidak selalu mutlak dapat berubah jika ditemukan fakta baru. Contoh, premis 4, AI adalah pelajaran yang sulit. Gitu. Bisa juga kan ditarik sebuah premis seperti itu. Itu dua jenis penalaran ya, yang kita kenal itu deduktif sama induktif. Oke, sebentar. Sampai sini dulu. Oke, ini logika proporsional ya, yang ada di salah satu logika komputasional juga. Jadi tadi ada proporsional, ada juga logika predikat gitu ya. Nah ini kalau yang logika proporsional itu yang ya umum kita ketahui ya, sering kita jumpai juga di bahasa pemrograman. Ya sifatnya true false, ada logika and, or, not, implies, atau diimplikasi gitu. Jadi logika proporsional itu proposisi yang merupakan suatu statement atau pernyataan yang menyatakan benar atau salah gitu ya. Itu proporsional. Kita kenal ada beberapa operator gitu ya. Nah, ini simbol-simbolnya. Kalau dituliskan secara notasinya seperti ini ya. Oke, ini selanjutnya, nah ini contohnya dari logika proporsional. Ini biasanya kalau yang udah pernah belajar tentang sistem digital, nah pasti belajar ini namanya gerbang logika gitu ya teman-teman. Mungkin ada yang baru tahu ini seperti ini namanya gerbang logika. Nah kalau yang gini simbolnya kan not gitu ya tadi ya. Ini seperti ini. Kayak strip gitu ya. Nah ini not. Ini kita lihat aja nih kondisi awalnya ya A B gini.
Yang A kan true true, false false gitu ya di sini. Nah, kalau di not kan artinya not true artinya false gitu kan. False false, kemudian yang awalnya false jadi true, true true itu. Kemudian yang ini nih, udah dua kombinasi ya. Kalau kita lihat simbolnya seperti ini apa? Artinya N ya di sini. Nah, kalau di gerbang logika N itu true ketemu true, itu nanti hasilnya true sini. Nah, kalau true ketemu false, jadi salah satu false, itu nanti hasilnya pasti false. Itu di gerbang logika N. Ataupun false true, hasilnya sama false. Apalagi yang false-false, itu nanti pasti hasilnya juga false. Nah, sebaliknya yang logika OR, sini simbolnya seperti huruf V ini ya. Nah, kalau OR itu kalau salah satunya true, nanti outputnya true. Ini kebalikannya dari N gitu ya. Ini seperti ini. Nah, itu logika-logika dasar yang ada di komputer gitu ya. Nah, kemudian nanti di sistem inference itu kita kenal adanya resolusi. Ya. Jadi resolusi itu digunakan untuk melakukan inferensi pada logika proposisi untuk mengambil solusinya gitu ya, untuk penalarannya gitu ya. Nah, resolusi adalah suatu aturan untuk melakukan inferensi yang dapat berjalan secara efisien dalam suatu bentuk khusus, yaitu conjunctive normal form atau CNF gitu ya. Nah, ini seperti ini notasi dari CNF-nya ya. Langkah-langkah untuk mengubah suatu kalimat konversi ke bentuk ke CNF, conjunctive normal form. Gitu ya. Jadi kalau simbol seperti ini kan implikasi itu ya, implies. Ini kita lihat lagi coba. Nah, ini bahasanya berarti X mengimplikasi Y gitu ya. Nah, kalau di secara penulisan CNF-nya dia menggunakan simbol-simbol seperti ini. Ini sama dengan yang ini gitu ya maksudnya. X mengimplikasi Y gitu. Kalau B implikasi seperti ini, X bisa mempengaruhi Y juga bisa mempengaruhi X gitu ya. Nah, ini notasinya seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya, yang tadi pertama kan dikonversi dulu ya, notasinya. Hilangkan implikasi dan ekuivalensi. Kayak gitu. Jadi, menghilangkan simbol-simbol implikasi ini sama ekuivalensi ke dalam bentuk yang seperti ini. Setelah itu, kurangi lingkup semua negasi menjadi satu negasi saja. Misalnya kayak gini, jadi X saja ini. Istilahnya dicoret gitu ya, or-nya, not-nya nih. Ini kan kalau dibaca not X, ya berarti X gitu kan ini. Nah, ini. Seperti itu. Nah, kalau kayak gini kan berarti not X, kemudian not-nya or-nya berarti N, jadi kayak gini, jadi N gini ya. Kemudian not Y. Nah, ini not Y. Begitu pula dengan yang ini juga sama. Kemudian selanjutnya gunakan aturan asosiatif dan distributif untuk mengkonversi menjadi conjunctive of disjunction. Ini mirip yang di pelajaran matematika dulu ya. Asosiatif artinya dia menukarkan tempatnya nih. Nah, ini. Jadi dalam kurung A or B or C, jadi kayak gini. A or B or C. Ini. Nah, sedangkan yang distributif
Jadi C dimasukkan ke dua bagian juga ya, yang ke A, ke B juga. Di sini. Ya, ini contohnya, solusi. Diketahui basis pengetahuan fakta-fakta yang bernilai benarnya. Ini seperti ini. Faktanya pertama P, kemudian yang kedua P, N, Q implies R, gitu ya. Mengimplikasi R. Fakta yang ketiga S or T itu mengimplikasi Q. Kemudian yang keempat T, tentukan kebenaran R. Nah, kebenaran R-nya di sini ya. Nah, ini karena masih ada simbol implikasinya gitu ya. Nih, hilangkan implikasi dan ekuivalensi. Nah, kita harus mengubah ke bentuk CNF-nya dulu nih. Nah, ini. Yang tadi awalnya, kalau P bentuknya masih sama ya, P juga kayak gini. Nah, sedangkan yang ini tadi, PNQ mengimplikasi R. Itu kita ubah dulu bentuknya menjadi seperti ini. Ini. Itu. Nah, ini kalau digambarkan secara pohon hierarki gitu ya. Tambahkan kontradiksi pada tujuannya, sehingga fakta-fakta dalam CNF menjadi nah ini. Kontradiksi itu lawannya gitu ya, menambahkan lawan pada tujuannya. Nih. Jadi setiap ini kita lawankan ke R-nya ini. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian P lawannya ini. Di outputnya jadi seperti ini. Mungkin nanti di minggu depan coba saya tunjukkan menggunakan bahasa prolog ya. Tadi barusan saya coba install tapi masih belum berhasil, masih ada error. Jadi prolog itu sebetulnya juga bahasa pemrograman, tapi biasa digunakan untuk membuat sebuah representasi logika gitu ya. Jadi sintak-sintaknya sederhana. Dan lebih ke apa ya, tidak murni menggunakan bahasa kayak for, if, kayak gitu-gitu. Tapi lebih ke menggunakan kalimat-kalimat gitu. Mirip-mirip dengan bahasa manusia gitu istilahnya. Nah, ini contoh dengan menggunakan kalimat seperti ini. Kalau mungkin yang tadi dengan simbol seperti ini masih agak pusing gitu ya. Nah, ini contoh yang penggunaan kalimatnya jadi kayak gini. Ini beberapa knowledge-nya, faktanya, yang mewakili masing-masing variabel ya, P, Q, R, S, T. Nah, kemudian beberapa kalimat yang bisa terbentuk ini seperti ini. Ani anak yang cerdas. Nah, jika Ani anak yang cerdas dan Ani rajin belajar, maka Ani menjadi juara kelas, kayak gitu. Ini artinya konklusi-konklusi yang bisa dibuat gitu ya, yang bisa dihasilkan. Nah, setelah dilakukan konversi ke bentuk CNF, didapat seperti ini fakta kedua. Ani tidak cerdas atau Ani tidak rajin belajar atau Ani akan menjadi juara kelas. Seperti itu. Ini kalau dibikinkan pohon resolusinya gitu ya. Seperti ini. Oke, untuk pembahasan mengenai representasi pengetahuan masih banyak, jadi mungkin kita lanjutkan minggu depan. Tidak usah banyak-banyak dulu ya, sampai di resolusi ini dulu. Monggo kalau ada yang ditanyakan silakan. Kita tinggal satu kali lagi, nanti mungkin setelah ini saya berikan tugas gitu ya, karena kita belum pernah ada tugas gitu ya, supaya poin tugasnya ada sebelum UTS. Tugasnya tentang apa ya Pak? Tugasnya ya masih seputar teori kecerdasan buatan aja sih, yang sudah pernah kita bahas nanti. Oh iya Pak. Betul. Nanti mekanismenya untuk pengumpulannya lewat
e-learning saja gitu ya. Nanti saya infokan lebih lanjut untuk tata cara pengumpulan tugasnya. Kalau saya biasanya dikumpulkan lewat e-learning dan dibikin format PDF gitu aja sih jawabannya. Baik, Pak. Ya, Agenda setelah UTS apa ya Pak? Masih materi, teori atau gimana ya? yang UTS-nya ya. Agenda setelah UTS, apakah tetap teori atau? Nah, ya sebetulnya ya kalau mengikuti RPS dari kampus itu tuh masih banyak teorinya ya. Sebentar saya lihat di RPS-nya. Ya, jadi masih bahas-bahas apa ya istilahnya itu algoritma-algoritma gitu ya. Nah, tapi kalau dari saya sendiri sih nanti bakal apa ya? Mungkin tetap saya kasih materi yang apa ya? Kecerdasan buatan tapi yang sesuai penerapan yang sekarang gitu ya. Kayak misalnya library-library yang sering digunakan sekarang, terus mungkin bahasa pemrograman yang sering digunakan juga kayak gitu. Nanti mungkin setelah UTS saya tetap bakal ngasih prakteknya juga sih. Maksudnya kalau teori terus kayak gini kan apa ya bosan istilahnya ya teori terus kayak gitu. Dan apa nggak tahu penerapannya secara langsung gitu. Nah, nanti setelah UTS saya sisipkan materi yang prakteknya itu sih tetap seperti itu. Nanti mungkin menggunakan bahasanya Python, kemudian library-nya TensorFlow. Jadi dari Google itu menyediakan library khusus buat AI, itu namanya TensorFlow. Dan nanti coba setelah UTS itu kita coba apa ya angkat satu kasus yang simpel dulu. Nah itu nanti coba kita selesaikan menggunakan kecerdasan buatan gitu ya. Tentunya dengan tools yang dipakai sekarang gitu ya, teknik-teknik atau cara-caranya dipakai sekarang. Ini memang kalau di pertemuan-pertemuan awal ini banyak membahasnya algoritma semua gitu ya. Algoritma pencarian sama representasi pengetahuan ini. Kayak gitu. Nah, sedangkan kan kecerdasan buatannya sekarang sudah banyak juga algoritmanya ya. Kayak ada neural network, ada logika fuzzy, ada algoritma genetika, itu yang lebih baru gitu ya. Kemudian yang lebih baru lagi ada kayak RCNN, CNN, K-means, kayak gitu-gitu. Nah itu nanti tetap akan saya masukkan setelah UTS, walaupun di RPS yang diberikan oleh Prodi nggak ada, kayak gitu. Jadi biar update lah intinya materinya. Itu nanti setelah praktiknya teman-teman kita rasakan. Ya nggak, maksudnya saya nggak mengharuskan teman-teman juga mengikuti prakteknya. Yang penting nanti tujuan saya sih memberikan gambaran yang contoh realnya gitu ya. Di lapangan itu seperti apa membuat kecerdasan buatannya. Ini kan 2 SKS ya, kecerdasan buatan ya. Ini memang teori gitu. Nah, tapi kalau istilahnya teori terus juga nanti nggak ada gambaran aplikasinya di lapangan seperti apa. Ini, dulu sudah pernah saya tunjukkan belum ya contoh penyelesaian menggunakan AI. Sebentar saya tunjukkan. Bentar. Nah ini kayaknya dulu pernah saya tunjukkan ini ya. Ini contoh penerapan AI untuk mendeteksi fasiola namanya ya. Fasiola itu kalau nggak salah apa ya telur apa gitu, telur parasit atau apa gitu. Nah, Ya Pak, sudah pernah Pak. Gimana? Nah ini misalnya saya buka gambarnya. Jadi si AI-nya itu tugasnya mau mendeteksi
si sel fasiolanya itu, telur parasitnya itu. Sebenarnya agak lama loading gambarnya. Nah, ini coba, ini rectangle-nya coba saya hilangkan dulu nih. Oke, ini masih kosong. Anggap saja misalnya ini gambar baru. Nah, di sini ada, sorry, bentar. Buat analisis AI-nya, nah ini dipilih yang fasiola. Ini jadi penerapan AI untuk di bidang itu ya, laboratorium gitu ya. Ini saya tekan analyze image. Nah, ini yang melakukan penandaan kotak ini dari AI-nya ini. Ya gitu. Seperti ini. Dia berhasil mendeteksi mana sel fasiolanya gitu ya. Kayak gini. Ini contoh. Ini termasuk contoh simpel ya, penerapan AI. Nah, tapi kalau di dunia laboratorium gini ataupun kesehatan yang berhak mengkotak, jadi gini ya, dulu saya jelaskan ketika kita membuat AI itu kan, misalnya contoh fasiolan ya, jadi step awal ini kita harus ngumpulin gambarnya dulu nih, yang mau dijadikan knowledge-nya atau informasi awalnya gitu ya. Nah, kemudian step kedua itu namanya tagging atau penandaan. Nah, di tahap ini tuh yang selayaknya melakukan itu adalah ahlinya itu, yaitu dokternya itu ya. Jadi mungkin seperti ini. Bentar, saya kembali ke, nah ini. Jadi kita kumpulkan dulu gambar-gambarnya gitu ya. Nah, kemudian nanti dokternya itu melakukan penandaan di setiap itunya. Ini loh yang dimaksud sel fasiola itu, jadi ditandain pakai rectangle tool kayak gini. Misalnya ini contohnya nih, ditandain kayak gini. Ini fasiola ini. Save label. Nah, begitupun dengan gambar-gambar yang lain ditandain dulu, dikasih tahu. Istilahnya itu kita ngasih tahu si algoritma AI-nya, ini loh yang merupakan sel fasiola itu, kayak gitu. Ini saya delete dulu ya. Nah, setelah dilakukan tagging di semua gambar pelatihannya itu, baru nanti si AI engineer-nya itu melakukan proses training, jadi pelatihan. Entah nanti itu berapa, istilahnya berapa putaran gitu ya, pelatihannya biasanya ada ribuan gitu. Kadang 5 jam, kadang mungkin seharian, tergantung banyaknya data gitu. Jadi pada proses itu si algoritmanya itu mengenali, oh ini yang gambar fasiola, ini bukan fasiola, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau proses trainingnya itu selesai, nah nanti keluar namanya model AI. Nah, model AI ini yang bisa kita gunakan untuk inference-nya itu nanti. Gitu. Ini misalnya model AI-nya udah ditaruh di server ya. Nah, jadi kita kalau udah punya model AI, udah bisa buat analyze seperti tadi, kayak gini. Masih ulang, analyze. Nah, ketika proses analyze ini, dia melakukan inferensi ya, dari model AI-nya yang sudah kita buat tadi setelah training. Nah, output-nya seperti ini nanti, keluar penandaannya, gitu. Seperti itu. Ini saya berikan contoh realnya ini di dunia laboratorium. Seperti itu. Monggo silakan, ada yang ditanyakan lagi nggak? Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin pertemuan. Tugasnya kapan? Deadline-nya kapan tugasnya? Oke. Untuk tugasnya nanti saya kabarkan ya lebih lanjut di grup ya. Tapi tetap saya kasih spare waktu sih, nggak dadaan gitu istilahnya. Tapi yang jelas ya sebelum UTS sih udah ada tugasnya nanti. Iya Pak, baik. Saya biasanya semingguan gitu biasanya kalau saya deadline-nya 4 atau 7 hari gitu sih biasanya.
Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin pertemuannya sampai di sini dulu ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi, sekali lagi sebelum UTS. Jadi masih mengenai representasi pengetahuan itu nanti di minggu depan. Oke, mungkin itu dulu. Nah, mari kita tutup dulu dengan berdoa. Berdoa menurut Maaf, agama. Pak. Ya, sorry. Boleh Ya. minta link absen, Pak. Soalnya belum absen, Pak. Oh ya, oke. Bentar, di chat ada ini. Itu ya, di kolom chat. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, bentar saya tunggu bentar nih, biar ya itu. Oke, untuk menutup pertemuan sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama saya masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah